Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about the words learn and learns. Jadi di video ini kita akan belajar tentang kata learn dan learns dan juga bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat. Selain itu, kita juga akan belajar cara membaca jadwal sekolah. Oke, sebelum kita mulai, coba perhatikan dahulu gambar yang muncul berikut ini. Oke, ini adalah gambar jadwal pelajaran milik Kim. Kita bisa melihat apa saja yang dipelajari Kim selama di sekolah. So, this is Kim's school timetable. Do you know when Kim learns English? Nah, supaya kita dapat mengungkapkan tentang apa saja yang dipelajari Kim di sekolah, yang pertama, kita belajar dulu tentang kata learn dan learns. The word learn has the same meaning with the word study. Jadi, kata learn dan kata study memiliki arti yang sama, yaitu belajar. It is different when we use learn and learns, tetapi penggunaan kata learn dan learns itu berbeda. Look at the table. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan penggunaan kata learn dan learns. Kita lihat dulu kolom learn, oke? Nah, jadi di kolom learn ini kita bisa melihat bahwa kata learn digunakan dengan subjek I, you, they, we, and then Andy and Brian ya. Jadi kata learn digunakan dengan subjek yang ada di sini. Kemudian ada Andy and Brian, dua orang. Oke. Sedangkan kata learns digunakan dengan subjek he, she, Andy ya, satu orang, and then Brian, satu orang juga. Kemudian ada my sister ya. Bisa my sister or your sister or your brother dan lain-lain. Supaya kalian dapat memahaminya dengan lebih baik, coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Oke, jadi gambar yang pertama ada seorang anak dan juga ini adalah gambar pelajaran yang dipelajari. Nah, jika kita melihat gambar seperti ini, maka pelajarannya adalah matematika ya. So we can say I learn math every Mondays ya. Jadi di sini kita menggunakan I. Nah, maka karena di sini ada I, kita menggunakan learn ya. Kemudian kita sebutkan pelajarannya yaitu math, I learn math. Nah, kemudian waktunya, setiap hari apa aku belajar matematika. Kita ambil contoh di sini setiap hari Senin. So we say I learn math every Mondays. Okay? Let's see the next example. Oke, jadi di sini ada dua anak dan ada gambar alat-alat olahraga ya. Nah, maka yang dipelajari oleh dua anak ini adalah olahraga ya. So we can say we learn physical education every Tuesdays ya, karena di sini kita menggunakan we, maka kata yang kita gunakan adalah learn. Okay? And then physical education. Physical education ini berarti adalah pelajaran olahraga atau biasanya kita bilang PJOK di sini ya. Kemudian every Tuesday, setiap hari Selasa. Okay, let's see the next example.
Nah, di sini ada gambar anak perempuan dan juga gambar alat-alat menggambar. Nah, maka yang dipelajari adalah pelajaran kesenian atau seni rupa, ya. Maka kita bisa bilang, oke, di sini ada Lisa, ya. So we use learns with S, ya, karena di sini ada Lisa, satu orang, ya. And then arts. Arts ini adalah pelajarannya. Arts ini berarti seni budaya tadi atau kesenian. Ya, kemudian kita ambil contohnya di sini adalah every Fridays, setiap hari Jumat. So we say Lisa learns arts every Fridays. Oke, setelah kita sudah belajar tentang kata learn, sekarang kita belajar bagaimana cara membaca jadwal pelajaran. Nah, kita akan melihat kembali jadwal pelajaran milik Kim. Oke, nah yang pertama kita lihat dulu ada apa saja di dalam jadwal pelajaran. Nah, yang pertama ada time atau waktu dimulainya pelajaran tersebut. Kita lihat di kolom yang paling kiri. Jadi di situ ada 9 until 10:30, kemudian 11 until 12:30. Nah, itu adalah time atau waktu dimulainya pelajaran tersebut. Nah, kemudian ada date atau tanggal, hari. Hari dilaksanakannya pelajaran tersebut ada di kolom paling atas. Jadi di sini ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Nah, lalu ada subjects atau lessons, yaitu pelajaran yang dipelajari. Nah, di situ ada English, and then math, and then geography, and then IT, music, football, dan lain-lainnya. Lalu di situ juga ada break and lunch time. Nah, itu berarti adalah istirahat. Oke, sekarang kita akan melihat pertanyaan pertama yang muncul. Oke, what does Kim learn on Monday? Nah, ini berarti apa saja yang dipelajari Kim di hari Senin. So, we look at the school timetable, ya, and then look at Monday. Nah, jadi kita lihat di kolom Monday itu ada pelajaran apa saja. Oke, so on Monday we have English, math, geography, and then football. So, Kim learns English, math, geography, and football every Mondays. Nah, jadi di sini berarti maksudnya adalah Kim belajar English, math, geografi, dan juga sepak bola setiap hari Senin. Oke, next kita akan melihat pertanyaan selanjutnya. When does Kim learn English? Nah, ini adalah pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, ini berarti adalah kapan Kim belajar bahasa Inggris? Nah, jadi setiap hari apa Kim belajar bahasa Inggris? Maka kita cari English, ada di kolom mana saja. Nah, ternyata English ada di kolom Monday, Thursday, and Friday. So, Kim learns English every Mondays, Thursdays, and Fridays. Nah, jadi Kim belajar bahasa Inggris setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Oke guys, jadi di video kali ini kita telah belajar tentang kata learn. Kata learn berarti belajar. Kita menggunakan learn dengan subjek I, you, they, and we. Sedangkan learns with S kita gunakan dengan subjek he, she, and one person. Selain itu, kita juga telah belajar cara membaca jadwal pelajaran. Jadi, di dalam jadwal pelajaran itu biasanya terdapat waktu, kemudian jadwal pelajarannya, ya. Nah, maka cara membacanya adalah pertama kita melihat kolom hari.
Nah, kemudian kita juga bisa melihat pelajaran-pelajaran apa saja yang dipelajari di hari-hari tertentu. Misalnya di hari Senin belajar apa saja, atau misalnya matematika itu dipelajari di setiap hari apa. Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.